Wa fi Musa id arsalna ila qawmim ila fir'aun bisultanin mubin. Di sini Allah memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun bidalil bahirin wa hujjatin qati'atin, dengan membawa dalil yang sangat terang nyata dan hujjah yang bisa memutuskan, artinya bisa argumentatif, bisa diterima akal, masuk akal sebetulnya. Tetapi fatawalla biruknihi, fa'arodo, Fir'aun itu berpaling amma ja'ahu bihi Musa, dari apa yang Nabi Musa bawa minal haqqil mubin, dari kebenaran yang sangat nyata. Apa sebabnya? Istikbaron, karena takabur, wa inadan, dan juga durhaka. Jadi seperti itulah penolakan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang takabur. Orang-orang yang takabur itu yang dekat dengan setan. Perhatikan perbuatan para dukun. Coba, dukun itu kan teman-temannya setan, jin. Temannya jin itu kalau kita bicara baik-baik, kelihatan takaburnya, sombongnya. Maka jangan coba-coba bersahabat dengan jin, apalagi jin kafir. Itu bawaannya mesti kita inginnya tinggi saja, gitu. Bawaannya sombong. Nah, Fir'aun juga begitu. Fir'aun itu karena kafir kepada Allah, tentu saja sangat didekati oleh jin-jin itu. Maka pada saat tiba Nabi Musa dengan membawa sejumlah bukti, barang bukti tentang kerasulan beliau dan ayat-ayat dari Allah, maka istikbaron, dia itu takabur, wa inadan, dan menolak sangat keras. Ta'azzaza bi ashabihi. Nah, dalam tafsir yang lain sebutkan itu ta'azzaza itu merasa besar, merasa mulia biasa dengan banyak sahabatnya, bahkan banyak pengikutnya. Karena selama ini kita tahu di Mesir saat itu, ini manusia yang paling sombong karena mengaku diri sebagai Tuhan. Rakyat Mesir menyatakan diri sebagai Tuhan. Dan umumnya saat itu, zaman-zaman dahulu itu, rakyat itu selalu menganggap raja itu titisan dewa, kan? Atau turun sengaja keturunan dewa. Dalam rangka itu adalah untuk menipu supaya rakyat mau jadi pengikutnya. Sejarah-sejarah zaman dahulu begitu. Mesti yang disebut dengan raja-raja itu ada hubungannya dengan dewa. Padahal dia sama manusia juga, kan? Pada saat mati, mati juga. Ya tentu dewa yang dimaksud di sini adalah orang hebat, gitu kan? Yang tidak terlihat tetapi hebat. Ya, seperti malaikat barangkali kalau kita. Fatawalla birukni, tetapi itu berpaling. Dalam surat Hud disebutkan begini, kalau annali bikum kuwatan au abi ila ruknin syadid. Silahkan saja wahai Musa, kalau kalian memiliki kekuatan, aku ini juga memiliki ruknin syadid. Artinya teman-temannya juga banyak, punya kekuasaan. Beliau itu adalah raja di rajanya di Mesir saat itu. Kemudian waqala sahirun au majnun. Dia berkata bahwa Nabi Musa itu adalah tukang sihir saja atau orang gila. Nah, biasa ini kalau ada sesuatu di luar nalar tidak bisa dipahami, seperti Nabi Musa waktu itu memasukkan bajunya ke balik jubahnya dan beliau keluar cahaya. Bercahaya dari mana itu? Kan sulit diterima oleh akal ya. Tetapi seperti itu yang bisa dilakukan oleh Nabi Musa atas perintah Allah dan izin Allah. Nah, itu adalah salah satu tanda keagungan Allah, tetapi tidak diterima oleh Firaun, bahkan mengatakan itu adalah sihir. Kalau Nabi Musa itu adalah orang gila, di sini sebutkan. Begitupun yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi mengajak kepada ketauhidan. Mereka menolak dengan menyebutkan Nabi sebagai tukang sihir. Maka kemudian kami menyiksa kepada Fir'aun dan tentaranya.
Artinya tentara di sini ya pasukannya juga. Pasukan yang membela atau meyakini Fir'aun itu ada sebagai titisan dari makhluk yang hebat-hebat gitu kan, atau dewa istilah dahulu. Kita ketahui peradaban yang cukup tinggi zaman-zaman itu ada di daerah-daerah seperti Yunani, di Iskandaria. Iskandaria itu di Mesir itu. Jadi seputaran kawasan itu ya, pertemuan antara Eropa dan Afrika dan juga Asia di situ. Pusat peradaban yang sudah dikenal sejak zaman-zaman dahulu. Nah, kemudian di sini Allah cemplungkan pada saat mengejar Nabi Musa dengan Bani Israel. Kemudian di laut itu yang terbuka untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Tetapi begitu Fir'aun mengejar, laut itu menutup kembali. Wahwa mulim, maka dia kesakitan. Kemudian sekarang ini diabadikan oleh Allah itu mayatnya itu. Sampai saat ini masih ada. Bisa disaksikan. Karena itu Allah nyatakan dalam Quran sengaja sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Termasuk kita, marilah kita belajar dari perilaku orang yang sombong seperti itu. Itu disisakan dan itu diyakini kematiannya itu memang terjadi di laut. Karena nanti ada seorang dokter kelahiran Prancis, Maurice Bucaille itu, yang ditugaskan meneliti mayat Fir'aun itu, memang setelah diteliti oleh beliau, ada masih terlihat sisa-sisa garam. Ada sisa-sisa garam di dalam tubuh Fir'aun, sehingga berdasarkan hasil penelitian itu, dia meyakini apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Maka masuk Islam lah itu, Dokter Maurice Bucaille itu. Sehingga benarlah apa yang disebutkan oleh Al-Quran bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan tenggelam di laut. Tapi mayatnya diawetkan oleh Allah. Karena salah satu budaya saat itu juga kemahiran orang-orang Mesir dalam membuat mumi, pengawetan mayat-mayat itu. Teknologi itu juga tentu Allah yang memberitahukan atau yang mengajarkan. Dan kemudian diawetkan sampai saat ini. Masih ada, kalau fotonya banyak bisa dilihat di internet itu banyak foto Fir'aun. Kemudian Wapi Adin, kemudian juga di suku Ad atau kaum Ad, pada saat kami memutus atau menyiksa kepada mereka dengan cara mengirimkan angin yang sangat merusak, al-mufsidah, yang merusakkan al-ilatan jusyian, yang tidak bisa menyelamatkan sesuatu pun. Ini angin yang sengaja oleh Allah keluarkan. Mau beriman atau tidak, ini pernyataan pasti dari Allah, pasti benarnya. Dan pernah terjadi dahulu. Nah, sekarang mungkin kita bertanya-tanya seperti apa angin yang bisa merusakkan kita. Saya kira angin yang disebutkan di sini rasanya memang belum ada di zaman kita. Tetapi seperti angin tornado, angin topan yang biasa terjadi di daratan Amerika sering terjadi. Dan itu bisa meluluh lantakkan apa yang ada di bawahnya. Walaupun tidak secara massal di tempat tertentu saja, tapi bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Artinya Allah Maha Kuasa untuk membuat angin itu seperti itu. Angin itu membahayakan. Sama seperti membuat air, air itu bisa menjadi rahmat, bisa juga menjadi adab. Itu gampang saja bagi Allah kan. Didatangkan banjir, kalau sudah banjir itu ada unsur siksaan di situ kan. Demikian besar tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi kalau air yang kecil-kecil kita masih bisa mengendalikannya. Jadi bisa saja satu waktu air, api, angin atau apapun bisa menjadi siksa. Dengan sangat gampang Allah bisa membuat seperti itu. Mata daru min syai'in atat alaihi illa karromim. Tidaklah dia datang oleh angin tersebut kecuali hasilnya karromim seperti tulang belulang yang sudah hancur. Kasyail halik, yaitu seperti sesuatu yang hancur al-bali yang tinggal tulang belulang saja. Kemudian wapi samuda idh qila lahum tamatta'u hatta hin.
Di sini Allah banyak menceritakan kaum-kaum dahulu, kaum Samud. Pada saat dikata-kata kepada mereka, tamat ta'u hattahin, silahkan bersenang-senang. Ini kaum-kaum yang memiliki kebudayaan yang mulai tinggi saat itu. Bisa mengukir gunung menjadi tempat-tempat tinggal yang sampai saat ini bisa kita saksikan tuh ada jejak-jejak mereka itu di daerah Petra, Yordania. Saya belum pernah datang ke sana, tetapi bisa saksikan di videonya. Yang saat ini kita kagum bagaimana mereka mengukir gunung sehingga menjadi bangunan yang tinggi, indah, bukan? Padahal pada abad sekian itu belum ada alat-alat berat yang bisa menaiki gunung. Artinya secara keterampilan yang mereka lakukan secara manual saja bisa. Bisa jadi perawakan mereka lebih besar di daerah Petra Yordania atau daerah Yaman juga masih terlihat sisa-sisa kaum Ad. Kemudian di dalam surat Fussilat disebutkan begini. Wa amma samudu fahadainahum fastabul ama ala huda. Adapun kaum Samud kami beri hidayah kepada mereka, tetapi kaum Samud itu lebih suka lolong atau lebih suka buta terhadap hidayah, maka menyiksa kepada mereka so'ikatul azabi, petir yang menjadi menghinakan mereka, siksaan yang bisa menghinakan mereka. Artinya memang sudah pernah diingatkan para utusan, para rasul, nabi soleh dan sebagainya, tetapi mereka lebih memilih kesesatan. Ini perilaku manusia, saya kira seperti itu umumnya kita itu tidak serta merta mau menerima petunjuk Allah. Termasuk kita saat ini juga kan. Coba kalau ada berita-berita terkait dengan persoalan agama. Nah, bagi kita, apakah siap menerima atau tidak, harus pakai ukuran dahulu. Ukurannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kan tidak sedikit sekarang juga para penjajah agama atau penjajah Islam itu suka memberikan ajaran-ajaran Islam yang membuat kita kaget. Kalau ajaran itu sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah Rasul, marilah kita terima. Tapi kalau tidak, tidak perlu, biarkan saja. Banyak itu aliran-aliran seperti itu. Dan bisa jadi kita juga bersikap seperti kaum-kaum Samud atau Ad dahulu, menolak langsung. Nah, seharusnya diuji dahulu secara rasional. Artinya diuji di sini menggunakan aturan atau patokan yang sudah jelas Quran dan Sunnah. Bagaimana cara matoknya? Ya kita harus tahu isi Quran dan Sunnah. Baru akan bisa mengukur dia ini benar atau tidak. Dari situ kelihatannya. Demikian juga dalam surat atau dalam ayat yang lain, wafi samuda dan di kaum Samud itqilalahum. Pada saat kami katakan kepada mereka, tamat ta'u tahin, silahkan kalian bersenang-senang sampai waktu tertentu. Atau an amrobim, kemudian mereka durhaka terhadap perintah Tuhan mereka, yang turun. Maka menyiksa kepada mereka soikoh, guntur. Nah, guntur itu juga bisa menjadi siksaan. Ya, saya kira kalau lagi musim hujan, kadang-kadang guluduk itu kan rasanya dekat di sekitar kita itu. Kadang kaget juga kan, sangat besar. Nah, itu kalau Allah berkehendak menjadi suatu siksaan bisa jadi. Dengan itu bisa terbakar kan secara ilmiahnya atau fisikanya terjadi loncatan muatan listrik, muatan positif dan negatif yang sangat besar sekali. Voltasenya atau tegangannya itu sampai puluhan ribu volt barangkali. Sehingga kalau orang terkena itu sengatan tersebut langsung mati, wajar ya. Karena jangankan dengan yang ribuan volt, dengan 220 volt silakan pegang itu listrik. Kalau dipegang barangkali 5 menit aja mati kita ya. Ini yang ribuan volt, kemudian kita tersengat oleh guntur itu langsung mati sangat wajar. Bentar gelap gitu. Ya saya kira selesai ini. Wa kaum Nuhin demikian juga kaum Nabi Nuh bin qablu sebelumnya. Jadi kaum Nabi Nuh itu lebih dahulu dibanding kaum Ad maupun Samud.
Innahum kanu qauman fasikin. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Yang fasik itu yang seperti apa? Yang fasik itu bisa jadi kita ngaku sebagai muslim mukmin tapi melakukan dosa dan terbiasa dosa itu dilakukan sehingga jadi nyimpang, jadi pasekon gitu. Pasekon itu ya nyimpang dengan fasik. Kalau diibaratkan seperti orang yang tercerabut akar-akarnya. Muslimnya sih muslim, tapi perilakunya itu minum minuman keras, tercerabut akar-akarnya. Jadi fasik. Jadi kaum fasik itu tidak mesti orang kafir, bisa saja orang-orang Islam. Maka karena itu berhati-hatilah dengan hal tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah